Aku menemukannya di tengah lukaku. Aku mengenalnya di kampus. Saat itu aku sedang kuliah keperawatan. Pertemuan kami bukan karena kesengajaan, tapi aku yakin ini adalah cara Allah mempertemukan dua jiwa yang saling membutuhkan. Dia seorang instruktur bela diri, melatih di UKM kampusku. Usianya terpaut 20 tahun dariku. Aku adalah ketua KOR, Community of Rescue, sebuah unit kegiatan mahasiswa di bidang kesehatan. Karena aktivitas yang saling bersinggungan, kami jadi sering bertemu setiap hari, dan dari sanalah semua bermula. Dia kelak menjadi suamiku dan ayah dari anakku. Dialah satu-satunya pria tempatku bercerita tanpa merasa takut dihakimi. Tempatku mencurahkan luka, aib, kesedihan, dan kekecewaan. Termasuk kisah kelamku di masa lalu, tentang pacarku di kampus yang berbeda agama dan telah mempermainkan tubuh dan hatiku. Aku disakiti, dilecehkan secara seksual, lalu dibuang begitu saja. Aku menyerahkan segalanya, termasuk kehormatanku, karena aku pikir cinta itu berarti menyerahkan diri. Sejak kecil, aku tumbuh tanpa pelukan seorang ayah. Ayahku terlalu sibuk sebagai reporter dan jurnalis di TV milik negara. Fisiknya ada, tapi jiwanya entah di mana. Ia bahkan tak tahu aku sekolah di kelas berapa, apalagi jurusan kuliahku. Kakakku lelaki yang rada melambai, dominan, keras, dan suka mengatur. Adikku seenaknya, seperti tak peduli dunia. Ibuku, satu-satunya tempatku bersandar, sakit keras karena gagal ginjal kronis. Hingga akhirnya ia pergi selamanya. Aku tak tahu apa itu cinta. Aku tak tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri. Yang aku tahu, perempuan harus selalu menurut, patuh, manut, apalagi sebagai anak perempuan Jawa. Aku tumbuh menjadi people pleaser, takut menolak, takut mengecewakan orang lain. Selalu ingin tampil baik, menyenangkan, walau dalam hati aku hancur. Tapi dia, lelaki yang sekarang menjadi suamiku, menerimaku. Ia tak pernah menghakimi. Saat aku menceritakan tentang kondisiku, tentang infeksi herpes vaginalku yang pernah aku derita, ia tak lari. Ia justru menggenggam tanganku, menatap dengan tatapan hangat, memelukku, dan berkata, "Apapun keadaanmu, kekuranganmu, adalah bagian dari aku juga. Jika kita menikah nanti, jangan pernah ungkit masa lalu ini lagi, ya." Lalu ia mencium keningku. Dialah rumahku. Sepulang kuliah, aku selalu pulang ke rumah kontrakannya. Kami hidup seperti pasangan suami istri. Rumah itu lengkap, nyaman, dan tenang, tak kurang demikian fasilitas kendaraan roda 4 dan roda 2. Ia membiayai kuliahku hingga tuntas. Hingga akhirnya aku menyandang gelar nurse. Ia bukan sekadar pasangan, ia adalah penolong dalam gelapku. Dari pernikahan kami, lahirlah buah hati, seorang anak lelaki yang lucu, pintar, pemberani, mudah bergaul, ceria, warisan keberanian dan kelembutan hati ayahnya.
serta kecerdasan, keramahan, selalu tersenyum dariku. Kami bahagia. Namun aku tidak mengerti mengapa tiba-tiba hatiku berubah. Mengapa aku ingin pergi? Mengapa aku, yang dulu tak punya siapa-siapa, dan dipeluk sepenuhnya oleh lelaki ini, justru kini meminta berpisah? Aku, yang dulu tak mengenal cinta, akhirnya belajar cinta darinya. Namun entah mengapa, aku merasa ingin membebaskan diri dari segalanya, termasuk darinya. Mungkin aku ingin menemukan diriku sendiri. Atau mungkin, aku belum benar-benar sembuh dari lukaku. Aku berhijab sejak kecil, karena lingkungan. Karena paksaan. Karena ingin diterima, tapi bukan karena keinginan dari diriku yang utuh. Mungkin selama ini, aku belum benar-benar menjadi diriku sendiri.